Ribuan warga Maumere, Nusa Tenggara Timur panik berhamburan keluar rumah karena merasakan gempa dengan magnitudo 7,5. Mereka menyelamatkan diri hingga menyebabkan kota Maumere macet total. Macet. Hai. Kau, Pierre. Bagaimana, Pierre? Getaran gempa ikut dirasakan masyarakat Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sejumlah pasien dan tenaga medis di Rumah Sakit Anwar Makatutu, Bantaeng panik berhamburan. Guncangan kuat juga dirasakan warga Flores Timur yang panik berhamburan keluar rumah. Guncangan gempa bumi bermagnitudo 7,6 dari dasar Laut Nusa Tenggara Timur terasa hingga ke beberapa daerah. Ini adalah informasi yang akan mengawali jumpa kita di HI Newsroom. Guncangan gempa bumi bermagnitudo 7,6 di kedalaman 75 km dari dasar Laut Nusa Tenggara Timur terasa hingga ke Bantaeng, Sulawesi Selatan. Goyangi, baru mau naik. Sudah mau divaksin? Wah, banyak. Video amatir kepanikan masyarakat Bantaeng beredar, diantaranya di Rumah Sakit Anwar Makatutu, Bantaeng. Pasien dan tenaga medis panik berlarian. Rumah sakit berlantai 6 ini terletak di pinggir pantai sehingga getaran gempa sangat terasa. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa yang ditimbulkan atas getaran gempa yang terjadi di NTT. Getaran gempa yang terjadi di NTT juga terasa di Mataram dan Sumbawa Bima Dompu, Nusa Tenggara Barat. Saat terjadi peringatan dini pertama, NTB menjadi salah satu wilayah yang terimbas gempa dengan status waspada dan berpotensi tsunami dengan kekuatan yang dirasakan wilayah Mataram 3 mm dan wilayah Sumbawa Bima Dompu 4 mm. Untuk potensi gempa bumi NTT tadi berdasarkan pemodelan memang berpotensi tsunami di wilayah NTB dan itu pun di wilayah Bima dan Dompu bagian utara. Namun setelah kita lakukan update, ternyata tsunami tersebut tidak tercatat di daerah NTB. Meskipun gempa yang dirasakan di NTB sangatlah kecil, namun masyarakat diminta untuk tetap waspada dan memantau perkembangan dari pihak BMKG. Yaitu masih kuning itu kan waspada tadi kurang dari. Warga Maumere masih takut kembali ke rumahnya setelah gempa bumi diikuti peringatan tsunami. Sebagian besar warga yang tinggal di pesisir pantai panik dan mengungsi ke gunung setelah peringatan tsunami muncul usai gempa. Meski ancaman tsunami sudah dicabut, sebagian warga masih takut kembali ke rumah. Apalagi tahun 1992 tsunami pernah terjadi di Maumere. Kita menuju ke Maumere bersama kontributor kami yang akan melaporkan dari sana, yaitu Joni Nura. Selamat malam, Joni. Betulkah sampai malam hari ini masih banyak warga yang memilih untuk tidak kembali ke rumahnya? Apa alasannya kira-kira? Selamat malam, Abraham. Dapat saya laporkan sampai saat ini juga ribuan warga masih mengungsi di depan kantor Bupati Tika. Mereka masih panik terkait gempa 92 yang melanda di Maumere. Ya. Joni, kan sudah dicabut peringatan tsunami dan informasinya juga sudah disebarluaskan. Termasuk dari pemerintah setempat tentunya sudah menyampaikan keadaan sesungguhnya. Lalu mengapa warga kok masih trauma? Baik, Abraham, dapat saya laporkan tadi tepatnya pukul 4 sore tadi terjadi lagi gempa susulan yang berkekuatan 5,2 sehingga membuat warga kembali panik dan kembali berlarian mencari tempat yang aman dan mengungsi. Total gempa yang terjadi sampai saat malam ini berjumlah 86 kali gempa susulan yang telah terjadi di Flores, Abraham. 86 kali gempa susulan, apa kerusakan yang diakibatkan dari gempa susulan ini? Sampai saat ini belum ada laporan ada kerusakan yang dialami warga, namun warga masih tetap panik dan tidak mau kembali ke rumah. Dan sekarang Pemda sudah menyiapkan 2 posko, yaitu di Rujak kantor Bupati dan
lapangan Gelora Samador untuk bagi warga yang mau mengungsi, Abraham. Ya. Apakah ada korban jiwa atau korban luka? Hingga saat ini belum ada korban jiwa dan korban luka, Abraham. Kalau tidak ada korban jiwa dan korban luka begitu ya, apakah ada tanda-tanda dari pengamatan warga yang berada di pesisir air naik atau apa peristiwa alamiah yang selain gempa yang dialami di sana? Baik, Abraham, yang siang tadi, kejadian tadi memang ada isu yang berkembang bahwa air laut naik sehingga warga panik dan berlarian. Hingga malam ini belum ada informasi bahwa terkait adanya air laut yang naik, Abraham. Oke, jadi satu hal yang ingin dipastikan bahwa soal isu air naik, tsunami dan lain sebagainya itu adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Betul demikian ya, Joni? Ya, Abraham, itu dikategorikan informasi hoax sehingga masyarakat diminta supaya jangan percaya dan mendengar informasi dari pemerintah setempat. Kalau Anda bercakap-cakap dengan warga di sana, kira-kira apakah ada kemungkinan mereka akan kembali ke kediamannya malam hari ini atau mereka memilih untuk menghabiskan malam di kantor Pemkab? Abraham, dapat saya laporkan bahwa warga tidak mau kembali ke rumah mereka hingga besok pagi baru mereka kembali ke rumah mereka. Walau itu pun mereka melihat antusias gempa susulan yang terjadi di wilayah Flores, Abraham. Ya, lalu mereka tidur di mana? Sampai saat ini warga di pemerintah Pemda Sika menyediakan aula di Rujak Bupati Sika, Abraham. Makanan, minuman, dan logistik lainnya apakah disediakan? Sementara ini Pemda belum menyediakan logistik dan makanan. Pemda masih melakukan evakuasi kepada warga yang tinggalnya di pesisir pantai, khususnya di Kelurahan Wuring, di mana kelurahan ini pada tahun 1992 Muntalanta dihantam tsunami. Ribuan warga hilang dan mati di Kampung Wuring, Abraham. Iya. Kalau kediamannya ditinggalkan, artinya apakah ada petugas keamanan yang berjaga-jaga, berpatroli? Sampai saat ini aparat kepolisian Polres Sika selalu melakukan razia atau patroli di lokasi-lokasi dan selalu memberikan himbauan kepada warga tetap tenang dan jangan takut dan selalu waspada. Oke, kita berharap bahwa warga yang tadinya trauma bisa tenang dan kita akan menanti tentu saja apa upaya pemerintah untuk memastikan semuanya sosialisasi dilakukan baik-baik dan warga bisa kembali ke kediamannya. Terima kasih Joni Nura atas informasi Anda langsung dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ratusan rumah warga di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat terendam banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batanghari. Hujan lebat membuat ratusan rumah di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat terendam banjir. Banyak warga terjebak di rumah hingga petugas gabungan mengerahkan perahu karet untuk evakuasi. Warga harus segera diungsikan lantaran khawatir banjir kian tinggi jika hujan lebat kembali turun. Di salah satu desa, tinggi banjir mencapai 1,5 meter. Ini salah satu jorong yang terdampak cukup parah di Jorong Pasir Mayang dengan ketinggian air bisa sampai dengan 1 meter lebih. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah jalan dan fasilitas umum. Diduga dari hubungan arus pendek listrik, 4 kios ludes terbakar. Api berhasil dijinakkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Video amatir warga merekam kobaran api yang melanda 4 kios di Jalan Kemandoran 8, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Api dengan cepat menghanguskan 4 bangunan kios ini karena banyaknya material yang mudah terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios yang dijadikan bengkel. Api berhasil dilokalisir setelah petugas mengerahkan 17 unit mobil pemadam kebakaran. Dari bengkel karena ada percikan
Itu bengkel itu buka atau beraktivitas atau bagaimana, Pak? Posisinya sih tutup gitu, cuma mungkin ada arus listriknya yang dari sambungan kabelnya yang terlepas, jadi terjadi kecelakaan karena dia bengkel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dua kelompok massa di Desa Junti, Serang, Banten terlibat bentrok di depan salah satu pabrik. Bentrokan disinyalir karena dendam lama Pilkades yang berujung pada perebutan lahan limbah pabrik industri. Dengan emosi, seorang warga mengeluarkan senjata tajam saat terjadi bentrok antar dua kelompok massa. Bentrokan yang terjadi secara spontan ini disinyalir karena dendam lama Pilkades yang berujung pada perebutan lahan limbah pabrik industri. Masa calon kepala desa terpilih yang mencoba merebut lahan limbah pabrik yang dikuasai kepala desa sebelumnya. Keributan yang terjadi terlihat cukup merepotkan petugas keamanan. Ya, dugaan sementara masih ada lah sisa-sisa kemarin bekas Pilkades mungkin antara kubu 1 dan 2, tapi alhamdulillah bisa kita atasi. Setelah mendapat bantuan aparat TNI, kedua kubu berhasil dipukul mundur. Untuk mengantisipasi bentrokan kembali terjadi, aparat keamanan dari TNI Polri disiagakan di sekitar lokasi kejadian. Kabar duka menimpa politikus P3 Abraham Lunggana alias Haji Lulung yang meninggal dunia pagi tadi. Sebelumnya, Haji Lulung sempat dirawat sejak 24 November lalu akibat serangan jantung. Kabar duka datang dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ketua DPW P3 DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, meninggal dunia. Haji Lulung menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta pukul 10.51 pagi tadi. Haji Lulung sempat dirawat sejak 24 November lalu akibat serangan jantung. Kondisi almarhum sempat beberapa kali menurun dan mengalami serangan jantung berulang. Dalam perkembangannya ada keadaan naik, ada keadaan juga turun. Maksudnya naik itu mencapai normal tidak, tapi ada keadaan sedikit membaik, tapi juga keadaan menurun. Yang sangat mengganggu adalah gangguan irama jantungnya, ya. Irama jantungnya sangat mengganggu. Kita atur, coba atasi dengan obat-obatan yang kita berikan. Sangat susah untuk mengendalikannya. Sembuh dalam arti kata berapa jam? Bisa sampai 2 hari ya? 4 hari. 4 hari, tapi timbul lagi. Usai disemayamkan di rumah duka di Rawabelong, Jakarta Barat, Haji Lulung dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat sore tadi. Meski hujan sempat mengguyur Tanah Abang, ratusan pelayat tampak pada di pemakaman Haji Lulung. Hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebelumnya Gubernur bersama Wakil Gubernur turut juga mensolatkan jenazah Haji Lulung. Haji Lulung mengawali karir politiknya dengan bergabung di P3 sejak 2002 silam. Pada 2009, ia diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Pada 2018, Lulung bergabung dengan PAN dan menjadi anggota Komisi 7 DPR sejak 2019. Namun akhirnya, Lulung kembali ke partai berlambang Ka'bah pada September 2021 dan menjabat Ketua DPW P3 DKI Jakarta. Alih-alih bercanda menggunakan korek api, ulah seorang penagih hutang di Batubara, Sumatera Utara mengakibatkan kebakaran. Informasi itu menjadi satu dari serangkaian peristiwa yang kami rangkum dalam Fokus iNewsroom. Sebuah rumah yang dijadikan tempat penjualan bensin eceran di Desa Seibejangkar, Kecamatan Seibalai, Batubara, Sumatera Utara ludes terbakar. Kebakaran terjadi disebabkan ulah seorang warga yang hendak menagih hutang ke pemilik rumah. Pelaku yang berniat bercanda dengan menyalakan korek api justru menyambar bensin eceran yang ada di lokasi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Untuk memadamkan api, petugas pemadam tiba dengan mengerahkan 1 unit mobil pemadam. Pelaku pembakaran telah diamankan di Polres Batubara, Sumatera Utara.
Seekor macan akar tersesat di sebuah ruangan hotel di Pekanbaru Riau. Diduga macan akar ini kelaparan dan hendak mencari makan. Evakuasi macan melibatkan petugas BBKSDA Riau menggunakan perangkat jaring. Sifatnya yang liar membuat evakuasi berjalan dramatis. Macan akar ini kemudian dibawa ke BKSDA untuk diobservasi dan dikembalikan ke habitatnya. Ratusan guru sekolah pendidikan anak usia dini berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Penajam Pasir Utara. Sambil membentangkan spanduk dan poster, para guru ini menuntut pembayaran gaji yang tertunda. Para guru mengaku 2,4 juta gaji yang seharusnya diterima telah tertunda selama 10 bulan. Bupati Penajam Pasir Utara yang menerima para guru berjanji akan segera membayar upah guru yang sempat tertunda. Puas mendapatkan jawaban Bupati, ratusan guru PAUD ini akhirnya membubarkan diri.